Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Di antara permasalahan yang membuat pasien datang dan minta bantuan ruqyah dari saya adalah masalah perselingkuhan. Pasien mengeluhkan pasangannya melakukan perselingkuhan dan minta tolong diruqyah untuk mengatasi hal tersebut. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perselingkuhan dan adakah kaitannya dengan pengaruh gangguan gaib. Pemirsa, perlu diketahui bahwa perselingkuhan bisa terjadi karena dua faktor. Faktor internal, yaitu dari kesadaran sendiri, dan faktor eksternal. Dalam hal ini adalah adanya pengaruh sihir atau jin. Ada orang yang berselingkuh karena dorongan hawa nafsu dan lingkungan, tetapi ada juga kasus di mana perselingkuhan terjadi akibat gangguan jin atau sihir yang bertujuan merusak hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaannya agar dapat menentukan langkah yang tepat dalam menangani permasalahan ini. Kita mulai dari definisi dari perselingkuhannya. Perselingkuhan adalah tindakan melanggar komitmen dalam suatu hubungan dengan cara menjalin hubungan dengan orang lain di luar pasangan yang sah. Perselingkuhan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, perselingkuhan emosional. Perselingkuhan emosional terjadi ketika seseorang menjalin hubungan emosional yang mendalam dengan orang lain di luar pasangannya. Biasanya dimulai dari komunikasi yang intens, berbagi perasaan, dan membangun keterikatan tanpa adanya hubungan fisik. Hal ini bisa menjadi pintu masuk menuju perselingkuhan fisik. Yang kedua adalah perselingkuhan fisik. Perselingkuhan fisik melibatkan kontak fisik yang melanggar batas hubungan pernikahan seperti berciuman, berpegangan tangan, atau sampai berhubungan intim. Biasanya lebih jelas dalam merusak hubungan karena adanya pelanggaran nyata terhadap komitmen. Yang ketiga adalah perselingkuhan virtual atau digital. Perselingkuhan virtual terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan singkat, atau platform komunikasi lainnya. Yang keempat adalah perselingkuhan finansial. Seseorang secara diam-diam mengalokasikan sumber daya finansialnya untuk orang lain yang bukan pasangannya, seperti memberi atau membiayai kebutuhan seseorang yang ia sukai. Ini bisa menjadi tanda awal adanya hubungan tersembunyi di luar pernikahan. Nah, itulah definisi dan bentuk-bentuk perselingkuhan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa perselingkuhan itu bisa terjadi atas kesadaran sendiri atau akibat adanya pengaruh sihir maupun gangguan jin. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, perselingkuhan atas kesadaran sendiri. Perselingkuhan yang terjadi atas kesadaran sendiri biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kurangnya komitmen. Seseorang tidak memiliki kesetiaan terhadap pasangan dan mudah tergoda oleh orang lain. Yang kedua adalah lingkungan yang mendukung, yaitu bergaul dengan orang-orang yang tidak menjaga batasan pergaulan. Yang ketiga adalah kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, merasa kurang dihargai atau dicintai oleh pasangannya sehingga mencari perhatian di luar. Kemudian karena dorongan hawa nafsu dan kurangnya kontrol diri, tidak mampu mengendalikan diri dari godaan duniawi, godaan wanita, dan perselingkuhan sebagai pelampiasan. Seseorang yang merasa stres atau kecewa terhadap pasangan memilih berselingkuh sebagai bentuk dari pelarian. Nah, sedangkan ciri-ciri umum perselingkuhan yang dilakukan dengan kesadaran penuh atau atas kesadaran sendiri, ciri-cirinya yang pertama adalah selingkuh dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa ada penyesalan yang nyata. Kemudian sering berdalih atau mencari pembenaran untuk perbuatannya. Lalu menghindari diskusi tentang hubungan dengan pasangan yang sah. Terjadi perubahan perilaku yang bertahap
ya, bukan tiba-tiba. Perubahan perilakunya itu terjadi bertahap, berangsur-angsur. Dan jika ditanya atau dikonfrontasi, biasanya tetap membela diri atau memberikan alasan logis. Kemudian perselingkuhan yang terjadi akibat pengaruh sihir atau gangguan jin. Perselingkuhan yang terjadi karena sihir atau gangguan jin memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan perselingkuhan biasa, dengan perselingkuhan yang atas kesadaran sendiri. Faktor yang menyebabkan gangguan ini adalah yang pertama, sihir tafrik atau sihir pemisah. Sihir yang dikirim untuk menimbulkan kebencian terhadap pasangan, untuk memisahkan pasangan suami istri, untuk menceraikannya, dan di saat yang sama menimbulkan ketertarikan yang kuat kepada orang lain. Jadi dia dibuat benci dengan pasangannya, dengan istrinya, atau istri dengan suaminya, ya. Lalu dia dibuat untuk menyukai lawan jenis. Yang kedua, karena gangguan jin dalam tubuh. Jin yang masuk ke tubuh seseorang, dia bisa mengendalikan orang tersebut, dan salah satu pengaruh yang mungkin dilakukannya pada orang tersebut adalah menimbulkan ketertarikan terhadap lawan jenis di luar pasangan. Ya, selain orang itu biasanya dibuat mudah emosi, dibuat malas ibadah, diberikan mimpi-mimpi buruk. Nah, jin ini juga bisa membuat orang itu untuk menjerumuskannya ke dalam perselingkuhan, ya. Jalan masuk jin ke dalam tubuh bisa dari karena memasang susuk mistik. Mungkin dulu pernah belajar ilmu yang ada pengisian khodamnya. Bisa juga jin dari jimat karena memakai jimat, ya. Bisa karena jin dari pusaka, dia punya benda pusaka, dia taruh di rumah atau dia pakai di badannya. Atau bisa juga dari khodam turunan. Dan yang ketiga adalah pengaruh dari pelet atau pengasihannya. Pelet itu termasuk bagian dari sihir, ya, bentuk-bentuk sihir. Seseorang yang terkena pengaruh sihir berupa pelet maupun ajian pengasih, dia menjadi tergila-gila dengan orang lain tanpa alasan yang jelas dan di luar kontrol dari dirinya. Ciri-ciri dari perselingkuhan akibat gangguan jin ataupun pengaruh sihir, ya. Pertama, adanya perubahan perilaku yang mendadak dan drastis. Misalnya tiba-tiba jadi benci dengan pasangan tanpa alasan yang jelas. Kemudian merasa terikat secara emosional kepada orang lain meskipun sadar bahwa itu salah, atau dia tahu bahwa dia tidak seperti itu, dia tidak begitu sebenarnya. Kemudian hilang kontrol diri, ya, merasa tidak bisa lepas dari selingkuhannya meskipun sudah berusaha. Lalu bereaksi terhadap ruqyah seperti mual, muntah, tubuh terasa panas, atau tiba-tiba marah saat mendengar ayat-ayat ruqyah, tidak tahan mendengarkan ruqyah. Lalu sering mengalami mimpi aneh seperti mimpi ular, mimpi melihat ular, dikejar ular, dipatuk ular, mimpi lawan jenis, ya, yang berulang-ulang, mimpi bersenang-senang, pegangan tangan, jalan-jalan, atau bahkan mimpi hubungan intim yang berulang. Lalu merasakan tekanan di dada atau pernafasan atau perasaan gelisah, ya, tanpa sebab ketika mencoba kembali kepada pasangannya yang sah. Bahkan sampai rasanya tidak suka untuk diajak berhubungan intim. Nah, itu tanpa sebab yang jelas, bukan karena capek, bukan karena sakit. Rasanya itu benci sehingga kehilangan hasrat hubungan intim. Kalau diajak hubungan intim tuh tidak mau biasanya. Jika diberi air ruqyah atau dilakukan ruqyah, bisa mengalami reaksi seperti bergetar atau menangis tanpa sebab. Nah, sekarang bagaimana cara kita membedakan dan menguji penyebab perselingkuhan? Apakah ini karena kesadaran sendiri atau karena pengaruh sihir atau gangguan jin, ya? Untuk membedakan perselingkuhan ini, kita bisa melakukan beberapa tes. Yang pertama, tes ruqyah. Bacakan ruqyah kepada orang yang melakukan perselingkuhan. Jika ada reaksi seperti mual, muntah, tubuh terasa berat, kepala berat, menangis, badannya panas, atau bahkan kalau dia sampai kesurupan, itu menandakan adanya jin atau sihir di badannya.
Jika tidak ada reaksi dan tetap bersikap normal, maka kemungkinan besar perselingkuhan terjadi karena kesadarannya sendiri. Yang kedua, kita lakukan pengamatan perubahan perilakunya. Jika perubahan terjadi secara bertahap dan memiliki alasan logis, maka kemungkinan besar itu karena kesadaran sendiri. Perselingkuhannya karena kesadaran sendiri. Tapi jika perubahan terjadi mendadak tanpa sebab yang jelas, bisa jadi itu karena pengaruh sihir atau jin, ya. Nah, kesimpulannya, perselingkuhan bisa terjadi karena kesadaran sendiri maupun karena pengaruh jin atau sihir. Untuk membedakannya, diperlukan observasi terhadap perilaku, ya, perubahan perilaku, kemudian tes ruqyah, lalu analisis faktor penyebabnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ya. Jika ditemukan indikasi adanya pengaruh sihir atau jin, maka perlu dilakukan ruqyah syariah sebagai solusinya. Namun jika terjadi karena faktor pribadi, kalau kesimpulan akhirnya adalah karena faktor pribadi, karena kesadaran sendiri, maka solusinya lebih kepada pendekatan komunikasi, psikologis, dan spiritual untuk memperbaiki hubungan. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para members yang tetap rejoin maupun para member baru, ya. Terima kasih sudah menjadi member, karena dengan menjadi member berarti Anda sudah mensupport saya secara langsung. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya, insyaallah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.